Tapi yang Mhm. paling terasa saya rasa ya dari job manggung, karena kan sebagian besar band di Indonesia itu penghasilannya dari panggung. Ya dengan adanya pandemi seperti ini ya orang agak susah buat, ya bukan agak susah ya, memang tidak bisa bikin panggung kumpul-kumpul. Pada akhirnya yang paling terasa ya musisi panggung. Mungkin Mhm. kalau band-bandnya atau orang-orang yang ya vokalis-vokalis atau solois-soloisnya masih bisa hidup dari yang masih punya relatif punya tabungan. Yang paling terasa itu kru-kru panggung yang mereka kadang kan mendapat uangnya dari per manggung. Jadi mereka kerja ada panggung, band manggung, selesai manggung, pulang dapat honor. Nah, kru-kru panggung ini yang menurut saya paling terasa dampaknya. Kru-kru panggung buat kru-kru teknisi, maksudnya teknisi band atau orang-orang event organizer, orang-orang penyewaan sound system itu yang paling terasa. Kalau band saya rasa masih ada lah sedikit tabungan karena kan honor mereka relatif lebih besar daripada teknisinya. Mhm. Jadi Kang Soleh, menurut Kang Soleh, bagaimana Ya, solusinya begitu ya? Musisi ini bisa tetap berkarya, tentu mendapatkan profit juga untuk menutupi kebutuhan sehari-hari seperti apa? solusinya ya musisi harus mulai memikirkan pertunjukan layanan lewat streaming ya, seperti yang sudah dilakukan beberapa musisi kayak ada Indra Lesmana itu kan bikin pertunjukan bagus sekali dia, bikin pertunjukan dari rumah. Terus saya tidak tahu seberapa besar keuntungannya ya. Terus yang kemarin kan ada Iwan Fals dan Raisa yang digandeng sama brand besar, meskipun itu masih ada konteks charity-nya, tapi saya rasa produk yang ada di belakangnya. Saya Mhm. rasa musisi-musisi atau band-band udah harus memikirkan bagaimana mereka membuat pertunjukan yang bisa dinikmati orang-orang secara online. Atau ya kalau kita boleh berharap pada sponsor-sponsor besar mulai memikirkan membuat pertunjukan, lebih banyak pertunjukan online yang bukan konteksnya charity. Belakangan ini kan selalu banyak pertunjukan online atau layanan streaming tapi rata-rata charity. Jadi ya secara finansial juga tidak bisa menghidupi musisinya karena kan memang harus disalurkan buat dana bantuan orang-orang yang butuh musibah. Sedangkan menurut saya musisi juga sebetulnya butuh dibantu. Jadi harapan saya sih ya para pengiklan atau sponsor-sponsor atau investor yang biasa bikin konser-konser besar dananya tolonglah dialokasikan ke pertunjukan digital. Karena Mhm. menurut saya ya selama ini kan musisi banyak yang hidup dari event-event seperti itu, event-event off air yang memang ada produk besar di belakangnya. Jadi Mhm. saya rasa kalau pengiklan atau investor sudah mulai tertarik ingin membuat pertunjukan lewat streaming, saya rasa industri akan bergeliat lagi. Dan menurut saya ini harus dipacu oleh para musisinya membuat karya yang menarik lewat layanan streaming. Saya lihat kalau di Instagram itu banyak sekali kolaborasi-kolaborasi seru di antara para musisi yang menurut saya ini tidak ada sebelum pandemi. Kita lihat si gitaris A bisa bermain musik dengan basis B, dengan drummer C, dengan vokalis D. Jadi menurut saya justru musibah ini bisa memunculkan lebih banyak kreativitas di kalangan musisi ya. Kita Mhm. tidak pernah mengira bahwa kolaborasi seperti ini bisa terjadi ketika sebelum pandemi. Tapi dengan adanya pandemi, dengan adanya teknologi, kita bisa melihat kolaborasi-kolaborasi yang menarik. Dan menurut saya ini salah satu hal yang bisa diolah untuk menjadi daya tarik pertunjukan streaming ya.